Sewon menyapa akan segera kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Januri doakan, yang jawab salam semoga urusannya dimudahkan Allah. Amin. Yang jawab salam semoga utangnya segera dilunaskan. Amin. Amin. Ajak ayahnya ya, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Sewon, yang kami hormati dan kami banggakan wali siswa kelas 7, dan tidak lupa yang kita cintai bersama anak-anak kita kelas 7A, 7B, dan 7C. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita bisa mengikuti SMP Muhammadiyah Sewon menyapa ini dengan sehat walafiat. Amin. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah pada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa bersama semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu wali kelas, wali siswa dan anak-anak semuanya, untuk pertama kalinya kami atas nama SMP Muhammadiyah Sewon mengadakan acara yaitu menyapa siswa-siswa kita. Baik, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali yang hari ini bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti di Google Meet SMP Muhammadiyah Sewon menyapa ini. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam melayani dan mempersiapkan pembelajaran selama pandemi ini. Baik, marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, hari ini sebelum nanti Pak Januri panjang lebar, akan ada sambutan sekaligus motivasi dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Sudah kenal belum Bapak Kepala Sekolah kita? Belum. Banyak belum kenal? Belum. Alhamdulillah sudah banyak yang kenal ya. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu namanya adalah Bapak Warno Widodo MPD, yang insya Allah pagi ini akan menyapa kita semuanya. Baik, untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah, pada Bapak Warno Widodo MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMP Muhammadiyah Sewon dan anak-anak siswa kelas 7
SMP Muhammadiyah Sewon tahun pelajaran 2020-2021 yang kami cintai dan yang kami banggakan. Yang pertama, mari kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat taufik hidayahnya, kemudian atas nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kami dari pihak sekolah bisa menyapa atau bisa bertatap muka dengan anak-anak walaupun tidak langsung atau melalui yang kita sebut secara virtual. Anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anak kelas 7 SMP Muhammadiyah Sewon ini sudah menjadi siswa di SMP Muhammadiyah Sewon sudah 1,5 semester. Jadi 1 semester ganjil sudah terlewati, kemudian ini setengah semester di semester genap. Nah, nanti tidak lama lagi anak-anak akan menempuh namanya penilaian tengah semester 2 yang nanti kita singkat dengan PTS 2. Nah, untuk itu sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya mau memperkenalkan diri dahulu, walaupun tadi oleh Bapak Januri sudah diperkenalkan. Ya. Nama saya Pak Warno Widodo, nanti anak-anak bisa panggil Pak Wid, gitu juga tidak apa-apa. Kemudian saya ditugaskan oleh Majelis Didasmen PDM Muhammadiyah Kabupaten Bantul sebagai Kepala Sekolah di SMP Muhammadiyah Sewon. Kemudian selama ini, selama 1,5 semester, saya belum atau mungkin pernah bertemu pada anak-anak, tapi kan belum terfokus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan menyapa anak-anak, walaupun sekali lagi melalui jarak jauh atau secara virtual. Pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan tentang motivasi belajar dari anak-anak atau motivasi anak-anak untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anak yang berbahagia, ya. Kalau dalam pembelajaran tatap muka, artinya pembelajaran yang langsung di kelas, ada pertemuan tatap muka antara anak-anak dengan Bapak Ibu guru, itu motivasi belajar atau kemauan belajar itu ada ciri-cirinya atau ada indikatornya, ya. Jadi anak-anak mempunyai motivasi yang baik atau motivasi yang tinggi terhadap pelaksanaan pembelajaran itu apabila anak-anak yang pertama itu dalam pembelajaran merasa senang, ya. Jadi kalau mengikuti pembelajaran itu anak-anak merasa senang, itu berarti anak-anak sudah mempunyai motivasi yang baik, yang tinggi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Nah, senang itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama mungkin mata pelajaran. Jadi anak-anak dari beberapa mata pelajaran, kalau tidak salah ada sekitar 12 atau 13 mata pelajaran, itu ada yang paling disenangi, ada yang kurang disenangi, ada yang tidak disenangi. Nah, karena perasaan terhadap mata pelajaran itu berbeda-beda, maka supaya anak-anak mempunyai motivasi yang baik, yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran, itu semua pelajaran harus disenangi. Nah, supaya senang dengan mata pelajaran bagaimana? Ya harus diingat bahwa semua mata pelajaran itu akan berguna atau bermanfaat bagi anak-anak sekalian untuk selanjutnya. Paham anak-anak? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi anak-anak harus memupuk rasa senang terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan cara
kalau pelajarannya ya disenangi. Kemudian mungkin faktor guru ya. Jadi kalau anak-anak diajar oleh bapak ibu guru yang gurunya menyenangkan, yaitu bapak ibu guru suka humor, kemudian penampilannya bersih rapi, menjelaskannya jelas, mudah diterima dan lain sebagainya, itu anak-anak juga akan senang mengikuti pelajaran. Oleh karena itu juga anak-anak berusaha supaya anak-anak senang mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh semua bapak ibu guru di SMP Muhammadiyah Sewon. Yang ketiga mungkin teman ya. Teman, kalau teman-temannya itu menyenangkan, tidak ada yang usil dan lain sebagainya, kamu juga akan senang di kelas. Itu kalau pembelajaran tatap muka. Nah, kalau sekarang karena masa pandemi, anak-anak belajarnya di rumah atau tidak tatap muka secara langsung, bagaimana supaya anak-anak tetap senang mengikuti pembelajaran? Ya paling tidak anak-anak harus selalu mempunyai rasa untuk menyenangi pelajarannya dengan mengingat bahwa semua mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu akan bermanfaat kepada anak-anak sekalian. Jadi anak-anak walaupun belajar di rumah dengan berbagai macam cara Bapak Ibu menyampaikan materinya, itu anak-anak harus merasa senang supaya anak-anak mempunyai kemauan untuk mengikuti pembelajaran yang sekarang dinamakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan senang hati. Itu ya anak-anak nggih. Jadi diupayakan senang hati mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kemudian ketertarikan siswa ya. Jadi anak-anak dikatakan mempunyai motivasi yang tinggi atau kemauan yang baik mengikuti pelajaran itu apabila anak-anak ada ketertarikan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Nah, faktor atau hal-hal yang mempengaruhi anak-anak bisa tertarik terhadap pembelajaran itu diantaranya adalah mungkin media pembelajaran yang dipakai oleh Bapak Ibu guru. Mungkin kalau secara tatap muka itu dengan LCD, ya, dengan PowerPoint atau dengan animasi, ya, sehingga akan mudah dipahami oleh anak dan menarik dilihat materi itu disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu kalau tatap muka langsung. Nah, kalau jarak jauh bagaimana supaya anak-anak tetap mempunyai ketertarikan? Ya, dengan memahami tentang materi itu, kemudian anak-anak coba mengembangkannya dengan mencari sumber-sumber lain di internet. Ya. Jadi dengan demikian maka anak-anak akan tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian perhatian siswa. Nah, kalau pembelajaran langsung, ya, perhatian siswa itu apabila Bapak Ibu mengajar, anak-anak itu memperhatikan, kemudian memahami, kemudian nanti mengulang-ulang, kemudian menguasai materi tersebut, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau belajar langsung, ya. Tapi kalau di masa pandemi yang berupa pembelajaran jarak jauh atau PJJ, anak-anak pun juga harus tetap memusatkan perhatiannya pada materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, baik itu secara Zoom seperti ini atau mungkin secara pakai WA atau secara tugas. Itu waktu anak-anak mengikuti pembelajaran harus terpusat, tidak memikirkan yang lain. Jadi materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu diperhatikan sungguh-sungguh, kemudian dipahami, kemudian dikuasai, sehingga kalau ada tugas bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang terakhir, anak-anak mempunyai motivasi yang tinggi itu apabila anak-anak keterlibatannya terhadap pembelajaran itu sungguh-sungguh atau ada keterlibatan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran langsung tatap muka itu ya dengan diskusi antar teman, dengan bertanya, tanya jawab antar Bapak Ibu, antar siswa dengan guru dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga segera melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu kalau tatap muka. Nah, kalau PJJ bagaimana? Ya tetap anak-anak supaya terlibat itu harus
apa materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, kemudian dipahami tadi, kemudian dikembangkan dengan mencari sumber-sumber yang lain, kemudian keterlibatan yang paling harus dilaksanakan yaitu mengerjakan tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah ini, jadi sekali lagi saya ulangi, motivasi belajar anak-anak itu tinggi atau baik itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, senang mengikuti pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada ketertarikan siswa terhadap pembelajaran tersebut, kemudian perhatian siswa terhadap pembelajaran tersebut, kemudian keterlibatan siswa terhadap pembelajaran tersebut. Nah, di masa pandemi seperti ini pun PJJ-nya pun harus anak-anak dalam mengikuti PJJ itu pertama harus senang, kedua harus tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, yang ketiga harus mengikuti dengan perhatian yang sungguh-sungguh, kemudian yang keempat harus ada keterlibatan, yaitu semua tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu kamu laksanakan, anak-anak laksanakan ya. Nah, terkait dengan tugas itu saya mendapat laporan dari Bapak Ibu guru bahwa ternyata masih ada beberapa anak yang bahkan sama sekali tidak melaksanakan tugas. Nah, itu nanti akan berpengaruh kepada kenaikan kelas. Nanti mungkin dari Bapak Ibu wali atau Ibu wali kelas akan menambahkan data anak-anak yang mungkin belum melaksanakan tugas. Mohon maaf, atau belum mengumpulkan tugas. Karena ini nanti terkait dengan penilaian, ya, penilaian. Saya kira demikian anak-anak untuk motivasi belajar. Mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya, kami silahkan, ya. Itu tentang motivasi belajar anak-anak. Ya. Ada yang mau bertanya? Mohon maaf ya anak-anak. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Sudah jelas? Sudah, Pak. Tidak, Pak. Ya. Jadi sudah jelas ya? Insyaallah sudah jelas. Ya, anak-anak mempunyai motivasi tinggi dalam PJJ ini apabila apa anak-anak? Ada 4 paling tidak ya. Apabila pertama apa? Senang mengikuti PJJ. Yang kedua, ada keterlibatan dalam mengikuti PJJ. Yang ketiga, memperhatikan dalam mengikuti PJJ atau penuh perhatian dalam mengikuti PJJ. Kemudian yang terakhir, keterlibatan anak-anak terutama dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Demikian ya anak-anak. Baik. Kemudian untuk data anak-anak yang belum melaksanakan tugas, mungkin diberi tugas Bapak Ibu dari masing-masing Bapak Ibu guru mata pelajaran belum mengumpulkan, ya silakan mulai hari ini ya anak-anak menyadarkan dirinya masing-masing, kemudian berusaha memenuhi tugas yang diminta oleh Bapak Ibu guru, karena nanti akan diperhitungkan atau sebagai unsur dari penilaian untuk kenaikan kelas ya. Ini kelas 7A, nanti ada berapa anak yang belum pernah mengumpulkan, nanti biar dari Ibu wali kelas untuk menginformasikan. Kemudian kelas 7B dan kelas 7C juga demikian. Atau anak-anak mungkin yang mengikuti Zoom ini ada yang belum pernah mengumpulkan? Ada? Belum pernah mengumpulkan tugas? Ada? Ya. Ya. Kalau belum nggak apa-apa, masih ada waktu, ya. Monggo segera dikumpulkan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru masing-masing untuk mata pelajaran. Kemudian setelah saya memberi motivasi tentang pembelajaran, ini saya mau menginformasikan atau mensosialisasikan tentang pelaksanaan penilaian tengah semester 2 atau yang disingkat dengan PTS 2. Anak-anak sebentar lagi nanti akan menempuh PTS 2, yaitu nanti jadwalnya akan dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 5 Maret sampai dengan hari Senin
tanggal 15 Maret. Jadi nanti selama 10 hari anak-anak mengikuti penilaian tengah semester 2. Nah, nanti jadwal akan disampaikan oleh ibu wali kelas masing-masing. Akan disampaikan. Nah, kemudian PTS 2 ini nanti akan dilaksanakan secara online juga atau secara jarak jauh atau secara virtual atau nanti dengan menggunakan Google Form, ya, rencana menggunakan Google Form, ya. Kemudian wajib diikuti oleh semua siswa. Jadi semua siswa kelas 7 wajib untuk mengikuti PTS semester 2. Karena nilai PTS semester 2 ini nanti akan dihitung dengan rumus menjadi nilai semester 2 yang akan digunakan untuk menentukan kenaikan kelas. Jadi bagi anak yang tidak mengikuti PTS 2 nanti tentu akan bermasalah pada nilai PTS-nya 2 sehingga nanti nilai di semester 2 untuk kenaikan kelas juga akan berpengaruh sehingga mungkin berakibat nanti bisa tidak naik kelas. Kalau tidak punya nilai bagaimana nanti nilainya didapat dari mana? Maka anak-anak harus semuanya mengikuti PTS semester 2. Kemudian semua siswa sebelum PTS 2 dilaksanakan harus mempersiapkan diri. Persiapannya diantara adalah belajar, menguasai atau memahami atau ya mengulang-ulang materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru untuk masing-masing mata pelajaran. Jadi mohon materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu di semester 2 ya, dari awal sampai dengan terakhir ini anak-anak ulang lagi, anak-anak perhatikan lagi, anak-anak pahami lagi, dikuasai ya. Kemudian nanti digunakan sebagai sebagai bekal untuk melaksanakan atau mengerjakan soal-soal pada PTS semester 2. Ya. Jadi sekali lagi nanti anak-anak semuanya harus mengikuti PTS semester 2. Oleh karena itu mumpung ini masih ada waktu, ya, ada waktu untuk persiapan. Yang pertama juga persiapan fisik, artinya anak-anak harus menjaga kesehatannya, dengan cara istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang lebih bergizi, kemudian kebersihan juga harus dijaga, sehingga nanti dalam pelaksanaan PTS semester 2, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 15 Maret, itu anak-anak sudah siap, tidak ada halangan satu apapun. Amin, insya Allah seperti itu. Oke, sanggup anak-anak? Ya? Sanggup tak? Insya Allah sanggup, Pak. Ya. Insya Allah sanggup, Pak. Ya, alhamdulillah. Pak. Jadi anak-anak mulai mempersiapkan diri. Kemudian yang terakhir, yang terakhir gitu, nanti ini dari pihak sekolah juga supaya semuanya berjalan dengan lancar, diharapkan anak-anak, mohon maaf ini walaupun di masa pandemi, itu semuanya agak terganggu, itu untuk infak bulanannya, mohon juga diperhatikan sampai dengan bulan Maret. Kalau ada permasalahan, nanti orang tua bisa datang ke sekolah untuk bermusyawarah dengan pihak sekolah sehingga semua anak-anak dalam melaksanakan PTS semester 2 bisa berjalan dengan lancar. Terakhir lagi, tadi sudah terakhir tapi masih ada terakhir lagi, yaitu karena ini masa pandemi, kemudian baru diterapkan PKM atau PTKM, jadi pembatasan kegiatan masyarakat, itu anak-anak harus taat dengan protokol kesehatan. Minimal 3M yang harus dilaksanakan, yaitu pertama memakai masker, kedua mencuci tangan dengan air yang mengalir ataupun dengan hand sanitizer, kemudian yang ketiga menjaga jarak, kemudian juga
Yang lain-lain misalkan kalau tidak perlu tidak usah bepergian ke tempat-tempat yang ramai atau tidak berkerumun dan lain sebagainya. Anak-anak, ini masa pandemi, memang COVID ya, virus corona ini memang gimana ya? Ada yang tidak percaya, ada yang dianggap sepele, tapi ada ternyata bisa membawa hal yang fatal. Anak-anak bisa mengikuti informasi baik dari televisi maupun dari internet bahwa ternyata korban akibat virus corona itu ternyata banyak sekali. Ya. Jadi saya menginformasikan ya anak-anak bahwa saya sendiri itu kemarin tanggal 8 Januari itu dinyatakan positif. Kemudian saya dirawat di Rumah Sakit Merah Putih Magelang selama 10 hari. Tanggal 18 saya pulang, itu ternyata juga memang dampaknya juga banyak ya. Termasuk hari ini pun saya masih pucat, masih kurus ya, karena ini masih masa pemulihan ya. Di anggota keluarga saya itu yang kena saya, istri saya dan anak saya yang pertama. Jadi 3 orang kemarin semuanya dirawat di Rumah Sakit Magelang selama 10 hari. Jadi anak-anak saya mohon untuk betul-betul berhati-hati, jangan sampai kita tertular adanya virus corona. Karena ya dibuat enteng kalau memang baru ringan ataupun sedang, tapi kalau sudah berat itu akan berakibat yang mengkhawatirkan. Sekali lagi ya anak-anak, mohon untuk selalu taat pada protokol kesehatan sampai insya Allah nanti setelah pemerintah melaksanakan vaksinasi, mungkin setelah semua warga negara Indonesia divaksinasi, kemungkinan nanti semakin kecil penularannya sehingga nanti akan hilang virus itu sehingga masa pandemi bisa berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi bertatap muka untuk melaksanakan pembelajaran seperti yang kita harapkan seperti sewaktu belum ada pandemi COVID-19. Kita semua berdoa ya anak-anak ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Saya kira demikian anak-anak, mungkin masih ada yang mau disampaikan? Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Hah? Cukup? Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Kalau cukup, saya mengucapkan terima kasih sekali pada anak-anak yang telah mengikuti kegiatan ini. Ya. Kita bertatap muka walaupun secara virtual. Ya. Semoga anak-anak semakin bertambah semangat dalam belajar dan akhirnya nanti nilainya bisa bagus, kemudian bisa naik semua ke kelas 8. Amin. Demikian anak-anak, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya kembalikan ke Pak Danuri, ada kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita kasih aplaus buat Bapak Kepala Sekolah kita ya. Baik, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Warna Widodo MPD atas sambutan kemudian motivasinya. Baik anak-anak semuanya paham ya? Semuanya paham? Iya, Pak. Oke, coba Pak Januri mau tes dulu semangatnya. Kalau Pak Januri bilang semangat pagi, jawabnya pagi gitu ya. Ya, oke. Kalau dengan Pak Januri harus semangat. Oke, saya tes dulu. Semangat pagi. Jawab pagi, gitu ya. Pagi. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Mana suaranya? Pagi. Oke, kalau saya bilang yang pasti sehat, katakan saya, bilang saya, gitu ya. 1, 2, 3. Yang pasti sehat, katakan saya. Nah, bilang saya, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Yang pasti cerdas, katakan saya.
Alhamdulillah. Saya. Saya Pak. Baik, anak-anak semuanya. Ya, inilah Pak Januri. Ya, dengan harus semangat. Pak Januri ngajarnya fikih dan bahasa Arab baik. Karena ini kebetulan yang jadi host saya. Ini saya sampaikan sekalian ya. Ini kelas 7 alhamdulillah. 7A yang ngumpul tugas sudah lumayan. 7B, nah ini tugas pertama yang mengumpulkan baru 6 anak ya. Kemudian 7C sudah separuh lebih ya. Nih, kalau memang benar anak-anak katakanlah belum paham itu nggak apa-apa, Japri Pak Januri nggak apa-apa. Terkhusus bahasa Arab Pak Januri paham ya, karena anak-anak semuanya banyak yang dulunya sekolah di negeri atau bahkan mohon maaf di kampungnya tidak ada TPA, nggak pernah ngaji, mungkin ketika bertemu pelajaran bahasa Arab seperti momok ya, oh kok sulit, enggak, insya Allah. Jadi kapan-kapan nanti kalau sudah tidak pandemi, insya Allah boleh privat ya. Kalau ternyata habis PTS nanti masih belum masuk ya, nanti privat nggak apa-apa, 1-2 orang ke sekolah, tapi kita harus protokol dan janjian terlebih dahulu ya, karena memang materi Pak Januri ini terkhusus bahasa Arab ya, harus pelan-pelan ya, seperti itu. Kemudian anak-anak semuanya tadi disampaikan ya, Pak Wi dan keluarga sempat terkonfirmasi positif, tapi alhamdulillah sudah pulang dan insya Allah segera sehat ya. Nah, COVID itu bukan aib ya, anak-anakku dan Bapak Ibu semuanya. COVID itu bukan aib. Ketika kita diberi sakit, maka insya Allah poinnya apa? Ketika Allah memberikan sakit kepada kita, itu dosa-dosa kita digugurkan. Ya, jadi jangan kecil hati ketika kita sendiri, keluarga atau saudara kita yang terkena COVID, maka kita harus peduli. Ya, jangan cuek, jangan kemudian malah disingkirkan. Ya, malu peduli. Bagaimana kepedulian kita? Salah satunya adalah dengan mendoakan. Kalau punya harta, kirim makanan ya pada tetangga atau keluarga yang kena COVID. Baik, ada doa yang dituntunkan oleh Nabi kita. Dan ketika para sahabat dulu juga terkena wabah, doa agar kita terhindar dari wabah yang berbahaya. Baik, pertemuan kali ini insya Allah hafal satu doa. Baik, anak-anak semuanya dan Bapak Ibu, ikuti doa yang Pak Januri sampaikan. Baik, ikuti saya ya, tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Ulangi ya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya, baik. Ya, doa itu bisa dicari nanti ya di internet, doa agar terhindar dari wabah. Jadi tuntunan Islam ketika kita ada wabah, sakit, maka semuanya kita kembalikan. Yang pertama ini adalah takdir Allah, ini adalah qadarullah ya. Kemudian apa? Ya, kita kemudian salah satu boleh bilang apa? Salah satunya ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi musibah itu tidak hanya orang mati ya. Ada doa-doa insya Allah kapan-kapan nanti Pak Januri ajarkan. Jadi sekali lagi sakit COVID itu bukan aib ya. Kemudian Pak Januri kembali, mari ikuti sekolah ini, pembelajaran ini seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi. Salah satunya adalah dengan senang. Tetapi boleh bersenang tapi jangan berlebihan. Ini Bapak Ibu guru, anak-anakku semuanya
tugasnya sudah dipermudah, ringan. Bahkan materi kelas 1 ya, materi kelas 1 untuk PETS ini hanya satu materi ya, tentang sholat Jumat. Jadi materi-materi selama COVID ini, selama pandemi ini hanya separuh ya, sudah banyak yang dipotong agar anak-anak tidak keberatan dan bisa mengerjakan semuanya. Oke ya, jangan kecil hati, bismillah. Kalau kita pasrah kepada Allah, insya Allah semuanya terlewati. Ya, ini belum apa-apa. Ya, ketika zamannya para nabi dan para sahabat dulu wabahnya lebih ngeri sekali. Maka sekali lagi kembalikan kepada Allah, mari taubatan nasuha, banyak berzikir, banyak beristighfar. Doakan semuanya, jangan lupa doakan sekolah, doakan Bapak Ibu guru, dan yang paling penting jangan sekali-kali lupa mendoakan orang tuanya ya. Kemudian doakan teman-temannya juga. Itu ya teman-temannya, anak-anak semuanya. Untuk terakhir ya, sekali lagi bagi yang belum mengumpulkan tugas, Bapak Ibu guru masih menunggu ya. Jangan sampai seperti semester 1 kemarin mau nerima rapot, mau ambil rapot, harus mengerjakan tugas lagi. Jangan sampai terjadi di semester genap ini karena penentuan ya, seperti yang dibilang Pak Kepala tadi. Insya Allah kalau tugasnya penuh, insya Allah mudah untuk naik kelas. Baik, sekarang fotonya ditampilkan wajahnya ya. Ini Pak Januri bersama Pak Deva ya, Pak Deva yang pegang kamera, biar difoto ya, diperlihatkan wajahnya ya, semuanya ya. Nah, boleh sendiri, boleh sama orang tuanya ya. Akan Pak Januri buat bukti bahwa hari ini sekolah sudah menyapa ya. Besok kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalau nggak paham, maka saya akan buktikan bahwa ini loh fotonya yang mengikuti. Hari ini yang mengikuti Google Meet terpantau 44 siswa. Yang streaming ada 14. Berarti 58 ya, 58 mengikuti. Dari jumlah kelas 7 itu ada 84 ya. Sudah separuh lebih, alhamdulillah. Baik, silahkan ditampilkan, dihidupkan videonya ya, ditampilkan videonya biar kelihatan wajahnya ya. Silahkan. Nah, silahkan dilihatkan anak-anak semuanya. Ya, pelan-pelan. Ya, biar Pak Januri, Pak Deva, dan Bapak Ibu yang lain tahu. Oh, ini namanya ini, wajahnya ini, ya. Oke. Nah, ini udah kelihatan ada Mbak Danis, ada Mas Lana. Ayo dilihatkan ya, ada Mas Bilal, ada Ermi. Hah? Diperlihatkan semuanya ya. Oke. Nah, ya. Nggak apa-apa, ada yang ikut streaming di YouTube nggak apa-apa, ada yang langsung ikut Google Meet nggak apa-apa. Baik, ya. Diperlihatkan semuanya. Mau Pak Deva foto, dan alhamdulillah anak-anak semuanya Pak Januri seneng karena yang ikut semuanya hampir berseragam, alhamdulillah. Nah, ciri-ciri anak solih ini. Ada yang pakai peci juga, alhamdulillah ya. Pakaiannya muslim, rapi semuanya. Ini menunjukkan bahwa kalian tuh ternyata di rumah bisa tertib ya, bisa tertib, alhamdulillah ya. Iya. Ya, yuk diperlihatkan biar Pak Deva foto untuk bukti bahwa sekolah sudah mengadakan kegiatan menyapa, dan ini untuk bukti besok kalau yang tidak ikut kemudian kok ada masalah ya, telat info, maka kita sekolah tinggal menunjukkan. Yuk, yang lainnya masih banyak ini, nggak usah malu. Oh, saya belum pakai kerudung, tak pakai kerudung dulu mungkin gini ya. Oke. Ya. Nah, pakai mukena juga nggak apa-apa. Ya.
Oke, nggak usah malu, nggak apa-apa. Ya, pakai mukena nggak apa-apa kalau mau pakai jilbab ribet, ya. Oke. Nah, yang penting yang putri berjilbab, yang putra sopan. Dan kami ingatkan, walaupun tidak masuk ke sekolah, yang putra jangan rambutnya semiran, ya. Rambutnya jangan dicat. Ya, syukuri nikmat Allah yang sudah diberikan, rambutnya hitam saja, ya. Nggak usah disemir-semir. Oke, karena kalau sudah masuk di sekolah Muhammadiyah, kalian menjadi IPM, ya, pelajar Muhammadiyah harus beda dengan yang lain. Ya. Oke, sekali lagi, yuk dihidupkan kameranya. Ya, ini belum kelihatan. Ya. Oke, yuk gaya bebas 1, 2, 3. Semuanya juara 1 ya. Tangannya boleh kayak Pak Jemri boleh. Seperti ini boleh, jempol boleh. Oke, 1, 2, 3 mau difoto ya, gaya bebas ya. 1, 2, 3. SMP Muhammadiyah Sriwon pasti. Oke. Sudah Pak Deva? Ya. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. SMP Muhammadiyah Sriwon menyapa akhirnya sudah kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih. Sampaikan salam kami kepada ayah bunda kalian. Semoga semuanya sehat, rezekinya lancar, dimudahkan segala urusannya. Mari kita syukuri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dari Pak Januri dan Pak Deva membersamai kalian semuanya. Selamat kelas 7 hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.